Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Putri Hatiminami dari Fakultas Sosial Budaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen perencanaan dan perorganisasian. Saat ini, dalam suatu organisasi atau perusahaan harus dilaksanakan dengan manajemen yang baik, karena manajemen sangat diperlukan guna mengorganisir, mengatur, merencanakan, serta mengontrol organisasi agar cita-cita organisasi bisa terwujud. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara universal, manajemen adalah seni mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Di dalam manajemen, terdapat seseorang yang bertugas untuk melaksanakan manajemen itu, yakni bertugas mengatur, mengorganisir, dan mengontrol suatu organisasi tadi. Sosok ini biasanya disebut dengan sebagai manajer. Sebagai gambaran umum, terdapat 4 fungsi manajemen dalam perusahaan, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, yang kedua, organizing atau perorganisasian, yang ketiga, directing atau pengarahan, dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Fungsi yang akan kita bahas saat ini adalah perencanaan dan perorganisasian. Untuk perencanaan sendiri, memiliki fungsi manajemen yang pertama ini, manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam domain publik, perencanaan mempunyai karakteristik mengarah ke pencapaian tujuan, mengarah ke perubahan, merupakan pernyataan pilihan, mengacu pada rasionalitas, dan tindakan kolektif sebagai dasar. Di dalam membuat perencanaan, terdapat 6 langkah untuk membuat perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan tempat. Yang ketiga, menyediakan alternatif. Yang keempat, membuat rencana turunan. Yang kelima, membangun kerjasama. Dan yang keenam, menilai perencanaan. Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam perencanaan? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah perencanaan yaitu waktu yang tepat, fokus terhadap tujuan, menentukan target, buat tujuan akhir. B. Perorganisasian. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya organisasi, yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Berikut adalah contoh struktur manajemen perorganisasian. Dalam struktur organisasi tersebut, direktur utama bertugas sebagai pemimpin perusahaan. Direktur haruslah bertanggung jawab kepada direktur utama. Dalam menjalankan tugasnya, direktur membawahi manajer pemasaran, manajer, dan manajer produksi. Tiap manajer membawahi divisi sesuai dengan bidangnya. Misalnya, manajer pemasaran memimpin divisi pemasaran untuk melakukan pemasaran produksi, sedangkan manajer membawahi divisi untuk mengatur pegawai, dan manajer produksi bertanggung jawab atas divisi produksi barang suatu perusahaan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Kalau mau kembali ke home aja juga nggak apa-apa.